Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abraham Arisalakwa dengan NRP 50262011141 dan saya berasal dari kelompok N6 kelas MPTIB. Pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi dari wiki teman-teman saya yang sudah dibuat oleh teman-teman saya, yaitu wiki pengembangan software, dan saya kali ini akan menjelaskan mengenai aktivitas pengembangan rekayasa perangkat lunak atau aktivitas pengembangan rekayasa software. Oke, jadi di sini kita akan berbicara mengenai pemodelan dan juga prosesnya dari pengembangan rekayasa software itu sendiri. Oke, jadi kita mulai. Pemodelan dalam suatu rekayasa perangkat lunak merupakan suatu hal yang dilakukan di tahapan awal tentunya. Di dalam suatu rekayasa perangkat lunak sebenarnya masih memungkinkan tanpa melakukan suatu pemodelan. Tapi hal itu tentunya sudah tidak dapat lagi dilakukan dalam suatu industri perangkat lunak. Pemodelan perangkat lunak merupakan sesuatu yang harus dikerjakan di bagian awal dari rekayasa, dan pemodelan ini mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan dalam rekayasa perangkat lunak tersebut. Oke, kita bicara mengenai proses. Dalam suatu industri dikenal berbagai macam proses. Demikian juga halnya dengan industri perangkat lunak. Perbedaan proses yang digunakan akan menguraikan aktivitas-aktivitas proses dalam cara-cara yang berlainan. Perusahaan yang berbeda menggunakan proses yang berbeda untuk menghasilkan produk yang sama. Tipe produk yang berbeda mungkin dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan proses yang berbeda. Namun beberapa proses lebih cocok dari lainnya untuk beberapa tipe aplikasi. Jika proses yang salah digunakan, maka akan mengurangi kualitas kegunaan produk yang akan dikembangkan. Karena banyaknya variasi dalam model proses yang digunakan, maka tidak mungkin menghasilkan gambaran-gambaran yang reliable untuk alokasi biaya dalam aktivitas-aktivitas ini. Modifikasi perangkat lunak biasanya lebih dari 60% dari total biaya pembuatan perangkat lunak. Presentasi pres, Presentasi ini terus bertambah Persentase ini terus bertambah karena lebih banyak perangkat lunak dihasilkan dan dipelihara. Pembuatan perangkat lunak untuk suatu perubahan adalah penting. Proses perangkat lunak itu kompleks dan melibatkan banyak aktivitas. Seperti produk, proses juga memiliki atribut dan karakteristik, antara lain understandability, yaitu sejauh mana proses secara eksplisit ditentukan dan bagaimana kemudahan definisi proses itu dimengerti. Visibility, yaitu apakah aktivitas-aktivitas proses mencapai titik akhir dalam hasil yang jelas sehingga kemajuan dari proses tersebut dapat terlihat secara nyata. Kemudian supportability, yaitu sejauh mana aktivitas proses dapat didukung oleh case. Kemudian acceptability, yaitu apakah proses yang telah ditentukan oleh insinyur dapat diterima dan digunakan dan mampu ditanggungjawabkan selama pembuatan produk perangkat lunak. Kemudian reliability, yaitu apakah proses didesain sedemikian rupa sehingga kesalahan proses dapat dihindari sebelum terjadi kesalahan pada produk. Kemudian robustness, yaitu dapatkah proses terus berjalan walaupun terjadi masalah yang tak diduga. Kemudian maintainability, yaitu dapatkah proses berkembang untuk mengikuti kebutuhan atau perbaikan. Dan yang terakhir yaitu rapidity, yaitu bagaimana kecepatan proses pengiriman sistem dapat secara lengkap memenuhi spesifikasi. Oke, kemudian kita berbicara mengenai model. Karena tidak mungkin untuk mengoptimalkan semua atribut proses secara terserentak. Contohnya, itu jika pengembangan proses cepat dilakukan, mungkin kita perlu mengurangi visibility proses, karena pembuatan proses yang nyata berarti pembuatan dokumen secara teratur. Ini akan tentunya memperlambat proses. Nah, model proses perangkat lunak yang masih menjadi objek penelitian. Tapi sekarang ada banyak model umum atau paradigma yang berbeda dari pengembangan perangkat lunak, antara lain yaitu pendekatan waterfall, yang berisi rangkaian aktivitas proses seperti yang diuraikan di atas dan disajikan dalam proses terpisah, seperti spesifikasi kebutuhan, implementasi desain perangkat lunak, uji coba, dan seterusnya. Setelah setiap langkah didefinisikan, langkah tersebut di-sign off dan pengembangan dilanjutkan pada langkah berikutnya. Kemudian pengembangan secara evolusioner. Pendekatan ini eh, Pendekatan ini interleaves aktivitas spesifikasi, pengembangan, dan validasi. Sistem awal dengan cepat dikembangkan dari customer untuk memproduksi sistem yang memenuhi kebutuhan customer. Kemudian sistem disampaikan. Sistem itu mungkin diimplementasikan kembali dengan pendekatan yang lebih terstruktur untuk menghasilkan sistem yang lebih kuat dan maintainable. Kemudian transformasi formal. Pendekatan ini berdasarkan pembuatan spesifikasi sistem formal secara matematis dan transformasi spesifikasi dengan menggunakan metode matematis atau dengan suatu program. Transformasi ini adalah correctness preserving.
berarti bahwa kita dapat yakin bahwa program yang dikembangkan itu sesuai dengan spesifikasi. Dan yang terakhir yaitu metode penggunaan kembali atau reuse. Ya, metode ini sudah diakui oleh Eropa dan Amerika Utara, dan ya teknik ini itu menganggap bagian-bagian dari sistem itu sudah ada. Proses pengembangan sistem lebih berfokus pada penggabungan bagian-bagian pada pengembangan tiap bagian. Begitu. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan mengenai aktivitas pengembangan rekayasa perangkat lunak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.